Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat operator Siskuides yang berbahagia. Kali ini saya akan menerangkan bagaimana langkah-langkah penatausahaan Siltap dan IJK. IJK itu iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, yaitu kita input dalam Siskuides Pasca Permendagri 119 tahun 2019. Oke sahabat operator yang berbahagia, sebelum kita lanjut silakan kalian klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Oke, kita lanjutkan. Untuk langkah-langkah penatausahaan dalam penginputan Siltap dan IJK tahun 2020 pada bulan Januari sampai dengan April, yaitu langkah-langkahnya seperti biasa. Yang pertama, pastikan bahwa uang sudah ditransfer, uang Siltap dan IJK sudah ditransfer ke rekening bank. Yaitu kalau memang sudah ditransfer, kita buka penatausahaan, data entry, penatausahaan, kemudian penerimaan desa. Uang yang sudah ditransfer itu yaitu uang Siltap dan IJK ke penerimaan bank ya, karena modelnya transfer maka penerimaan bank nominalnya sesuai dengan yang ada pada rekening. Kemudian uang tersebut kita mutasi, yaitu dengan cara data entry, penatausahaan, mutasi kas. Kita ambil uangnya. Untuk mutasi kas yang kita mutasi adalah hanya IJK 4%, karena yang Siltap langsung ditransfer ke rekening Kades dan perangkat. Dalam pembuatan SPP, ini saya contohkan bahwa SPP yang kita buat tanggal 28 bulan 4 2020 karena pengambilannya itu tanggal 28 bulan 4 2020. Kita buat SPP definitif karena kita buat SPP-nya definitif. Bukti pengeluaran ya, pada bukti pengeluaran atau kwitansi kita buat dua, yaitu kwitansi yang pertama adalah Siltap. Siltapnya adalah Siltap Kades. Siltap Kades bulan Januari, Februari, Maret, dan April sebesar 9.009.494 rupiah. Ini adalah Siltap bulan Januari, Februari, Maret, April. Kemudian IJK-nya kita buat kwitansi tersendiri. Ini adalah IJK 1%. IJK 1% yang memang wajib dipotong dari Siltap. Ya, kita buat kwitansi tersendiri. Jadi ketika dijumlah, maka antara IJK dengan Siltap itu jumlahnya adalah Siltap secara keseluruhan, yaitu 9.706.560 rupiah. Ya, setelah SPP dibuat dan rincian kwitansinya sudah dibuat, maka SPP tersebut dicairkan. Bagaimana IJK 4%? IJK 4% pada bulan Januari, Februari, Maret, April dibuat SPP tersendiri. Karena IJK 4% di bulan Januari, Februari, Maret, April sudah ditransfer oleh BPKAD ke rekening kas desa. Sehingga bendahara bisa mengambil atau mutasi kas secara tunai. Oke, kita lanjut sahabat operator. Kali ini kita akan membahas cara input Siltap dan IJK 1% dan 4% pada bulan Mei sampai dengan Desember pada aplikasi Siskuides. Sebagai catatan bahwa IJK 1% dan 4%
sudah dipotong oleh BPKAD, maka penginputan di aplikasi Siskuides hanya melalui penjurnalan, yaitu dengan jurnal penyesuaian. Adapun langkah-langkah input Siltab dan IJK, baik itu 1% maupun 4% di bulan Mei, adalah sebagai berikut. Yang pertama, input penerimaan bank untuk penerimaan Siltab bulan Mei sesuai buku rekening. Yang kedua, buat SPP Siltab bulan Mei dengan nominal dikurangi 1% untuk IJK. Karena IJK nanti kita input di jurnal penyesuaian. Yang ketiga adalah input IJK 1% pada jurnal penyesuaian dengan cara yang pertama, ya, klik data entry, kemudian klik pembukuan dan jurnal penyesuaian. Seperti pada gambar ini ya. Pada jurnal penyesuaian, perhatikan fitur-fiturnya, ubah, sebelumnya di unposting dulu, kemudian ubah, kemudian tambah ya. Dengan otomatis maka layar itu akan bertambah menjadi 2 layar berikutnya, yaitu record 2. Ini perhatikan segitiga kecil yang di bawah. Setelah muncul layar ya, layar baru, kemudian isi tanggal sesuai dengan penerimaan banknya ya, penerimaan buku penerimaannya dicek tanggalnya, kemudian diisi pada tanggal jurnal penyesuaian, kemudian nomor bukti diisi. Nomor bukti berarti nomornya nomor 2 setelah nomor 1 kemarin ada Silpa, ada kode kecamatan, kode desa dan tahun. Ureanya diisi jurnal penyesuaian, potongan IJK 1%, Siltab, Kades dan perangkat desa. Jurnal ini diisi setiap bulan ya, setiap bulan pada penerimaan Siltab. Kemudian klik tambah pada tambah yang merah yang atas untuk mencari link ya, link Siltab pada akun RLA, yaitu pilih akun RLA-nya yaitu Siltab dari ADD, Siltab kepala desa, Siltab perangkat desa. Kemudian untuk penyesuaiannya, penyeimbangnya adalah ADD, yaitu di kode rincian 42301, 4.2.3.01. Ini kode rinciannya. Ini jangan sampai salah link, karena ketika salah link ya, akun RLA-nya ini salah link, maka itu akan berpengaruh pada realisasi. Jadi realisasinya nanti berbeda kalau akun LRA-nya itu berbeda. Jadi jangan salah link. Kalau yang diinput adalah Siltab, maka linknya adalah Siltab ADD, Kades Siltab ADD perangkat desa, kemudian ADD sebagai penyeimbang. Setelah ureannya sudah terisi, kemudian debitnya sudah terisi, debit potongan 1% dari kepala desa sudah diisi, kemudian kreditnya diisi, alokasi dana desa sebagai penyeimbang jumlahnya sesuai dengan debit, maka debit dan kredit sama jumlahnya. Seperti contoh, begitu juga untuk jurnal penyesuaian IJK 4% untuk Kades dan perangkat di bulan Mei. Sama sepertinya, hanya linknya yang berbeda. Link yang dipilih adalah link iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari ADD, baik itu kepala desa maupun perangkat desa. Kemudian untuk penyeimbangnya, akun LRA-nya sama, yaitu alokasi dana desa, kode rinciannya 4.2.3.01. Itu sebagai penyeimbang. Yang IJK 4% Kades dan perangkat desa diisi pada debit, kemudian alokasi dana desa sebagai penyeimbang diisi pada kredit.
ya. Sebagai contoh yang di sini adalah untuk Kades 97066, kemudian untuk perangkat desa 1022713. Akhirnya penyeimbangnya adalah 1.119.779. Ini antara debit dan kredit sudah seimbang. Jangan lupa diposting sebagai bahwa jurnal itu sudah masuk pada realisasi. Sebagai catatan, yang pertama, IJK 4% harus dianggarkan dari ADD, tidak boleh dianggarkan dari sumber lain, karena IJK 4% ini dipotong oleh BPKAD sesuai dengan amanat Permendagri. Kemudian yang kedua adalah penginputan jurnal IJK 1% dan 4% dilakukan setiap bulan, mulai bulan Mei sampai dengan Desember. Yang ketiga, pastikan persentase penginputan sesuai dengan besaran siltab yang ditransfer BPKAD, yaitu sesuai dengan aplikasi Simtrades. Yang selanjutnya, yang keempat, SPP siltab dicairkan dengan cara centang kolom bank, bukan tunai, karena siltab langsung ditransfer ke rekening Kades dan perangkat desa, tidak dimutasi. Yang selanjutnya adalah pastikan link yang diklik pada LRA jurnal adalah alokasi dana desa, bukan LRA sumber lain, sehingga nanti realisasinya masuk pada realisasi persumber dana ADD.